Hello Technolovers! Menjelang pemilihan presiden atau pilpres, makin banyak masyarakat yang membandingkan satu pasangan calon atau paslon dengan pasangan lainnya. Bahkan ramai perbincangan di media sosial mengenai sosok anak-anak para calon presiden juga. Mutiara Baswedan atau Tia, putri sulung Anies Baswedan, Alam Ganjar, dan juga Didit Prabowo menjadi salah satu yang sering dicari di mesin pencarian Google. Dan menarik bukan kalau kita membahas ketiga anak-anak calon presiden Indonesia ini. Profil hingga karirnya pasti bikin kalian penasaran. Nah, langsung saja simak ulasannya berikut ini. Alam Ganjar. Muhammad Zidan Alam Ganjar, putra sematawayang Ganjar Pranowo, menjadi perhatian netizen akhir-akhir ini karena dia mengajak sang ayah dalam berbagai acara kenegaraan dan muncul dalam berbagai acara televisi dan podcast. Selain itu, Alam kini menjadi perhatian publik karena pertanyaan yang diajukan ayahandanya, yang mengklaim tidak akan memberikan karpet merah kepada anaknya jika dia terpilih menjadi presiden. Menurut website resmi sahabatganjar.com, Ganjar membuat pernyataan ini saat menjawab pertanyaan audiens di Jakarta pada hari Rabu, 18 Oktober 2023. Keputusan ini dibuat sebagai ganjaran agar anaknya dapat berkompetisi secara adil dengan remaja lain. Anak muda itu yang lahir pada tanggal 14 Desember 2001 di Jawa Tengah, saat ini kuliah di jurusan Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, UGM Yogyakarta. Alam Ganjar memiliki sejumlah prestasi luar biasa, seperti yang diungkapkan oleh akun LinkedIn dan Instagram miliknya. Dia juga terkenal memiliki banyak hobi, salah satunya adalah e-sport. Ia aktif di media sosial dan mendirikan saluran podcast Juvenile Delinquency pada tahun 2020 bersama dua rekannya, Aditya Mangala dan Hani Hibatullah. Alam Ganjar dikenal sebagai anak yang berprestasi dan kerap mengharumkan nama bangsa. Dilansir sahabatganjar.com, 20 Oktober 2023, Alam dikabarkan berhasil membawa pulang medali emas dalam kompetisi sains Korea pada tahun 2015. Hal itu diraihnya saat bersekolah di SMPN 2 Semarang. Judul kontesnya adalah Workshop Fakultas ASEAN Plus 3 dan Perkemahan Sains Mahasiswa di Kota Changwon. Semasa menjadi siswa SMA, Alam Ganjar mampu meraih kesuksesan di ajang internasional. Ia bersama tim berhasil meraih juara 3 pada kompetisi Junior Achievement JA Asia Pacific Company of the Year 2019 yang diadakan di Manila, Filipina. Alam dan kawan-kawan berhasil mengungguli 17 perusahaan mahasiswa lainnya dari 12 negara di kawasan Asia Pasifik. Misalnya Australia, Brunei Darussalam, Guam, Hong Kong, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Cina. Alam Ganjar juga menjadi juara dalam Indonesia Student Enterprise Competition 2018. Alam Ganjar juga diketahui menjalankan perusahaan pelajar Sagasco di SMA Negeri 3 Semarang yang memproduksi sandal, sepatu, dan ransel multifungsi yang memadukan eceng gondok dan batik. Ide tersebut muncul dari permasalahan kelebihan populasi eceng gondok di Kabupaten Rawapeni, Provinsi Semarang, yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan ekosistem udara. Perusahaan mahasiswa ini berhasil meraih predikat Perusahaan Mahasiswa Indonesia tahun 2018 pada kompetisi Perusahaan Mahasiswa Indonesia Junior Performance atau PJI 2018. Dan Alam saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Asosiasi E-Sport Indonesia atau IESPA Jawa Tengah dan Ketua Strategis Global Shapers Semarang. Didit Prabowo. Nah, sementara itu kalau Didit Prabowo atau yang akrab disapa Didit Edi Prasetyo merupakan putra tunggal Prabowo Subianto. Jauh berbeda dengan sang ayah, Didit diketahui merupakan perancang busana yang sukses bahkan di dunia mode internasional. Didit Edi Prasetyo mendapat perhatian media dan publik atas keputusannya menekuni karir di dunia fashion dan desain. Keputusan ini berbeda dengan ayahnya, Prabowo Subianto, yang memutuskan terjun ke dunia politik. Didit Edi Prasetyo lahir di Jakarta pada 22 Maret 1984. Merupakan anak tunggal dari pasangan Prabowo Subianto dan Siti Hediati Haryadi, juga dikenal sebagai Titik Soeharto. Pria bernama lengkap Lagowo Edi Prasetyo Jojo Hadi Kusumo ini besar di Boston, Amerika Serikat sebelum pindah ke Paris, Prancis untuk meniti karir sebagai perancang busana. Meski ayahnya berkecimpung di dunia politik, Didit Prabowo lebih memilih berkarir di bidang fashion dibandingkan politik.
Keputusannya untuk mengikuti jalan yang berbeda dari ayahnya tetap mendapat dukungan penuh dan rasa hormat. Didit Hedi Prasetyo memulai karirnya sebagai desainer saat belajar desain fashion di Parsons School of Design di New York. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di École Parsons Paris, di mana ia memperoleh gelar Bachelor of Arts dengan penekanan pada fashion design pada tahun 2007. Selain menempuh pendidikan formal, Didit juga mengambil kursus seni lukis, fotografi, dan sejarah seni rupa karena sudah meminati bidang tersebut sejak kecil. Saat masih berstatus pelajar, Didit memenangkan Silver Thimble Award untuk karya fashionnya pada tahun 2006. Didit juga menjadi satu-satunya desainer Indonesia yang namanya ditampilkan di situs resmi majalah mode asal Inggris, Vogue. Gaun haute couture Didit ditampilkan di majalah mode terkemuka ini. Sebagai seorang desainer, Didit juga punya prestasi lain. Ia berkolaborasi dengan perusahaan mobil Jerman BMW. Didit tercatat sebagai salah satu desainer interior BMW individual seri 7 edisi terbatas yang hanya tersedia 5 di seluruh dunia. Didit Prabowo kerap membagikan berbagai fashion item keren melalui akun Instagramnya. Karya Didit pernah ditampilkan dalam peragaan busana kelas dunia, termasuk Paris Fashion Week. Hal ini semakin meningkatkan popularitas karya desain Didit. Banyak bintang internasional juga yang memakai desain Didit Prabowo. Penyanyi Kanada Carly Rae Jepsen adalah salah satu yang menghadiri MTV Video Music Award 2013. Anggun C. Sasmi merupakan salah satu selebriti tanah air yang pernah mengenakan gaun rancangan Didit. Kiprah Didit Prabowo telah mencapai kesuksesan internasional yang hanya sedikit orang Indonesia yang bisa mencatat atau mencapainya. Tak hanya sering memamerkan karyanya di panggung Paris Fashion Week, Didit juga tercatat sebagai salah satu perancang busana di kalender resmi Paris Fashion Week. Meski pilihan karir Didit Prabowo berbeda dengan ayahnya, namun karya-karya Didit kerap mendapat badai pujian dari penonton. Dia juga menerima penghargaan dan dukungan. Berdasarkan data akun Instagram Didit Prabowo, Didit saat ini memiliki 83,4 ribu pengikut. Hal ini menunjukkan bahwa ia sudah dikenal sebagai seorang profesional di dunia fashion. Mutiara Baswedan. Lalu, kalau Mutiara Anissa Baswedan merupakan putri sulung dari pasangan Anies Baswedan dan Ferry Farhati Ganis. Ia lahir pada tanggal 3 Juni 1997. Ia tidak hanya cantik, tapi juga pintar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keberhasilan yang diraihnya dalam menempuh studi. Pada tahun 2014, dia mengikuti program pertukaran ke Denmark melalui AFS dan Bina Antar Budaya. Setelah itu, dia bisa belajar hukum di Universitas Indonesia. Dirinya lulus dan menyandang sarjana hukum pada 2020. Sayangnya, saat itu Tia harus mengikuti ujian kelulusan secara virtual karena masih pandemi COVID-19. Saat masih bersekolah, Tia pernah mengikuti ajang nasional model United Nations 2018. Dia juga sukses terpilih untuk program Duta Pemuda Amerika Serikat. Mutiara juga meraih juara ketiga dalam kompetisi bahasa Inggris nasional Asian Law Students Association atau ALSA ke-21. Menurut laman LinkedIn miliknya, Mutiara bekerja selama setahun di firma hukum bernama Assegaf Hamzah and Partners. Selain itu, ia ditunjuk sebagai penasehat politik ayahnya pada kampanye presiden tahun 2024. Wow, keren gak tuh? Anak langsung yang turun lapangan jadi penasehat politiknya. Mereka semua lahir dari generasi yang berbeda dan tentu saja memiliki prestasi di bidangnya masing-masing. Gimana menurut kalian, Tech Lovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.